Walaupun hanya dengan setengah kekuatan Lucifero saja, ternyata ia dapat membuat Asta dan para kesatria sihir lainnya kewalahan. Namun berkat kegigihan dan kerjasama mereka, akhirnya para kesatria sihir bisa mengalahkan iblis terkuat Lucifero. Nah, apakah yang bakalan terjadi di episode selanjutnya? Oke, nggak usah mulut-mulut lagi seperti kemarin, sediakan kopi dan cemilan and kita putar intronya. Nah, ketika Lucifero berhasil dikalahkan, semua orang yang menyaksikan pertarungan itu merasa kagum atas kemenangan Asta. Sementara itu, iblis Andromek bertepuk tangan dan memberi selamat kepada Asta dan Libe karena telah mengalahkan Lucifero. Namun, di saat Asta dan para kesatria sihir lainnya pingsan, Andromek seketika itu terbang menuju ke lokasi Asta dan Lucifero. Sambil menatap mereka sejenak, alih-alih menyerang mereka, ternyata iblis Andromek menarik keluar jantung Lucifero, serta mengatakan kalau inilah yang aku cari. Nah, setelah Andromek mendapatkan apa yang ia inginkan, ia pun terbang menjauh dan menyatakan selamat tinggal kepada semuanya. Kemudian Yuno yang melihat apa yang diperbuat iblis Andromek kepada Lucifero hanya terdiam dan hanya memikirkan rekan-rekannya yang terluka. Bahwa Yami dan Nak adalah orang yang paling parah lukanya di antara Asta dan para kapten sihir lainnya. Nah, melihat kondisi Yami dan Nak sudah semakin parah, Yuno lalu mengambil kesimpulan dengan menteleportasi Mimosa dengan sihir bintangnya. Namun ternyata pada saat Mimosa melihat kondisi Yami dan Nak, rupanya kekuatan sihir Mimosa tidak cukup untuk menyembuhkan mereka berdua. Lalu para kapten dan kesatria sihir lainnya mulai berkumpul di sekitar Yami dan Nak. Gray juga menyatakan bahwa dirinya tidak bisa membantu karena sihirnya juga sudah habis. Serta Carlot yang sudah ada di samping Yami seketika itu berlutut dan memohon kepada Yami untuk bangun. Dan tanpa ia sadari, ia juga menyatakan cintanya kepada Yami dengan keras sehingga mengejutkan Vanessa yang ada di sampingnya. Namun di saat semuanya mulai bersedih, seketika itu Rock yang ada di pundak Vanessa menjulurkan benangnya ke dalam puing-puing bangunan. Yang ternyata di dalam tumpukan puing bangunan itu, Rock menarik kesatria sihir banteng hitam yang terperangkap di dalamnya. Nah, Henry kemudian mengubah banteng-benteng hitam menjadi pesawat. Dengan bantuan sihir ruang funeral, akhirnya mereka semua sampai ke lokasi Kapten Yami. Nah, seketika itu Chermi bergegas membuat makanan dengan sihir Master Chef miliknya. Ia secara paksa memberi makan Mimosa agar kekuatan sihirnya pulih kembali. Nah, setelah Mimosa memakan makanan yang diberikan Chermi, akhirnya kekuatan sihirnya pulih kembali. Ia pun lalu bergegas menyembuhkan Yami dan Nak sepenuhnya dengan sihir impian Taman Putri Bunga miliknya. Nah, saat semuanya melihat mereka berdua sudah pulih kembali, para kesatria sihir banteng hitam lalu menghampiri Yami dengan penuh candaan yang menyatakan tentang berapa kali mereka sangat khawatir kepada Kapten Yami yang akan mati. Nah, sementara itu juga Yami dan Nak mempermasalahkan tentang siapa yang akan mati lebih dulu karena mereka berdua hampir saja ke alam baka. Lalu di sela-sela obrolan mereka, seketika itu pandangan Yami teralihkan kepada Carlot. Yami lalu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Carlot karena berkat teriakan Carlot lah yang membuat Yami tetap hidup. Tapi Yami lalu mempertanyakan kepada Carlot tentang apa yang dikatakannya itu karena di saat itu Yami masih setengah sadar. Ia tidak terlalu bisa memahami apa yang Carlot katakan pada saat itu. Nah, merasa malu dengan apa yang ia katakan kepada Yami pada saat itu, seketika itu pun juga Carlot langsung pingsan tanpa jawaban. Asta yang merasa bahagia setelah ia disembuhkan oleh Mimosa. Ia pun sangat senang melihat Yami dan Nak masih hidup. Namun pada saat Asta menyampaikan itu kepada mereka berdua, Yami lalu menjali Asta dengan memarahinya karena telah mengotori katananya. Tapi itu hanyalah jok semata dari Yami kepada Asta. Ia pun memberi pedang itu kepada Asta sebagai hadiah karena telah mengalahkan Lucifero. Nah, setelah menerima pedang dari Yami dan berterima kasih kepadanya, Asta dan rekan-rekannya lalu menyambut wakil Kapten Nak untuk kembali ke pasukan Banteng Hitam. Mendengar hal itu dari rekan-rekannya, dengan wajah juteknya Nak mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak tahan dengan orang yang tidak melakukan sesuatu dengan benar. Tetapi akhirnya Nak menerima bahwa ia sepertinya sama seperti mereka dan ingin tinggal bersama mereka. Nah, kemudian di saat semuanya sudah merasa baikan, Nak lalu mengajak Yuno bertemu dengan Ratu Kerajaan Spade, yang tak lain itu adalah ibu kandung Yuno, Ratu Sil Greenbrial.
Nah, di sini Yuno bisa mengenalinya dari sihir memori yang pernah dibagikan Rap kepadanya. Melihat Yuno bisa selamat dan sudah semakin dewasa, Seal langsung saja memeluk Yuno, serta para pengikutnya Albert dan para pasukan perlawanan lainnya tunduk kepada Yuno dan memintanya untuk kembali menjadi pangeran di kerajaan Spade. Nah, di saat Philip kegirangan kalau Yuno akan menjadi raja di kerajaan Spade, Ratu Seal lalu menyatakan kepada Yuno kalau ada banyak hal yang harus dibicarakan. Ia tahu ini pasti sangat sulit diterima Yuno karena menyatakan ini secara tiba-tiba. Tetapi memang benar Yuno belum bisa menerima hal itu karena masa depan masih belum pasti. Serta ia masih perlu memenuhi sumpah yang ia buat bersama Asta di kerajaan Clover. Nah, sementara itu di bekas reruntuhan menara jam kerajaan Spade yang rusak, Asta lalu berterima kasih kepada Libbe. Karena berkat dirinya lah Asta bisa melihat ibunya di ingatan Libbe. Meskipun Asta tidak dendam karena telah ditelantarkan, namun ia mengetahuinya kalau ibunya sangat menyayanginya di ingatan Libbe. Asta pun merasa senang akan hal itu. Namun menurut Libbe ialah yang lebih berterima kasih kepadanya. Karena berkat Asta lah Libbe bisa membalaskan dendam ibu mereka. Lalu Libbe pun menambahkan bahwa inilah saatnya membantu impian Asta menjadi kaisar sihir. Tapi langkah awal yang harus mereka ambil ialah meyakinkan warga di kerajaan Clover kalau Libbe adalah iblis yang baik, khususnya bagi mereka yang menempati dewan penyihir di kerajaan Clover. Serta Libbe pun menyatakan kepada Asta kalau ia sangat membenci orang itu, yang tak lain itu adalah Damnatio. Oke guys, kita kembali lagi di kerajaan Clovers, di mana terlihat Damnatio sedang berjalan di aula kerajaan menuju ruangan Julius. Nah, setelah Julius menerima laporan dari Marx tentang kerajaan Spade, Julius lalu mengakhiri transmisi di antara mereka dan merasa lega karena pertempuran telah berakhir. Namun di sini Julius terganggu oleh perasaan yang tidak nyaman, di mana pada saat serangan iblis raksasa menyerang kerajaan Clovers, Julius sepertinya pernah merasakan sensasi itu sebelumnya. Nah, di saat Julius masih memikirkan hal itu, seketika itu perasaan khawatir Julius teralihkan oleh Damnatio yang masuk ke ruangan Julius setelah ia mengetuk pintu ruangan. Nah, maksud kedatangan Damnatio di sini rupanya ingin menjelaskan sesuatu kepada Julius. Karena setelah persidangan Asta dan Sekre, Damnatio mulai mencari tahu keluarga pemilik iblis di kerajaan Clover. Dan alhasil ia menemukan dokumen dari pasukan kerajaan yang ternyata isi dari dokumen 20 tahun yang lalu itu menunjukkan bahwa iblis Megicula bukanlah bagian dari pohon kelipot, melainkan ada 3 penguasa iblis di dunia bawah. Yang pertama Lucifero pengguna sihir gravitasi, kedua Belsa pengguna sihir ruang, ketiga Astaroth pengguna sihir waktu. Nah, hasil dari penyelidikan Damnatio di sini menunjukkan bahwa ia mencurigai kalau Megicula menggantikan Astaroth karena menghilang secara misterius dari dunia bawah. Namun, kecurigaan Damnatio akan hal itu tertuju kepada Julius karena Julius adalah satu-satunya pengguna sihir waktu. Mendengar penjelasan dari Damnatio, seketika itu Julius mulai cemas akan dirinya dan menyuruh Damnatio segera menghentikannya. Tetapi sebelum Julius menyelesaikan perkataannya, seketika itu Julius berubah menjadi dewasa, serta Grimoire Julius kembali mendapatkan banyak halaman. Kemudian Julius ini lalu mengetuk kepala Damnatio dan menyatakan, "Bukankah kau ingin semuanya berjalan seperti ini?" Nah, di saat Damnatio jatuh ke lantai, Grimoire Julius akhirnya memiliki sampul penutup yang berlambangkan skop, serta Adramelech kemudian muncul melalui jendela ruangan dan mengatakan kalau semuanya berjalan seperti yang dipikirkan Lucius ini. Lucius ini lalu berbalik dan mengatakan kepada Adramelech bahwa waktunya sudah habis. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu cerita dari seri anime Black Clover lainnya. Salam AILT.